Pak, saya Pak mau ngomong Pak. Oke. 1 menit aja Pak. Pak, 1 menit sama saya ngomong Pak. Perwakilan Bu ya. Kami tahu udah kasih kalau kayak gini. Nggak dikasih ngomong. Warga nggak dikasih ngomong. Warga ketemu menteri. Kalau kita jawabnya mana? Menteri datang. Siapa ini akhirnya tidak ada kejelasan. Saya ingin ingatkan kepada semua, kepada pejabat, kepada rakyat, kepada ulama, kepada santri, kepada semua umat ya ikhwan. Ingat baik-baik, dunia dan isinya cukup memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia yang ada, saudara. Cukup. Allah Maha Adil, Allah Karim, Allah menyediakan dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia. Tapi hati-hati, dunia dan isinya tidak akan pernah cukup, saudara, untuk memenuhi kerakusan seorang manusia. Saudara, manusia begitu banyak, kalau tidak rakus, saudara, dunia dan isinya cukup untuk menghidupi mereka, cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi dunia tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kerakusan seorang manusia. Satu manusia rakus saja sudah menjadi musibah di tengah-tengah umat. Bagaimana kalau banyak orang rakus ya saudara? Sifat rakus, serakah, loba, tamak, saudara. Coba kita lihat di kita punya negeri. Berapa banyak oligarki sudah kaya raya, punya gedung-gedung bertingkat, punya mobil serba mewah, rumah luas, hartanya 7 turunan tidak habis. Tapi mereka rakus, mereka serakah, sampai tanah-tanah rakyat kecil tetap mereka incar. Mereka mau usir itu rakyat dari tanah akhirnya, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, keserakahan macam ini harus kita lawan. Keserakahan tidak boleh dibiarkan. Keserakahan bisa mengundang bala. Keserakahan, saudara, akan selalu melahirkan kesedihan di kalangan bawah. Maka itu saya ingin ingatkan di sini, saudara, jangan berdalih investasi, saudara, kemudian rakyat kecil ingin diusir. Jangan juga berdalih itu tanah negara. Tanah negara dari mana? Negara ini lahir sejak kapan? Negara ini lahir sejak tahun 1945. Sebelum itu di mana? Sebelum itu tidak ada, negara Indonesia tidak ada, saudara. Sebelum itu rakyat Indonesia berbagai pulau sudah punya tanah mereka. Mereka sudah punya rumah. Mereka lahir turun-temurun di kampungnya masing-masing, saudara. Mereka pemilik tanah-tanah tersebut, saudara. Kemudian tanah mereka dirampas oleh penjajah Belanda, saudara. Belanda datang, sawah mereka, kebun mereka, tanah mereka, lahan mereka, pulau mereka, harta mereka dirampas oleh penjajah Belanda. Kemudian mereka hidup dalam penderitaan. Mereka dijajah, saudara, diperbudak. Begitu penjajah Belanda pergi, meninggalkan Indonesia, kita berhasil merebut kemerdekaan, saudara. Kita berhasil mengusir penjajah. Mestinya tanah yang dulu milik rakyat diambil oleh penjajah, wajib kembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya, bukan diambil oleh negara, saudara. Kalau tanah-tanah yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda semuanya diambil oleh negara, apa bedanya negara dengan penjajah Belanda, saudara? Alhamdulillah sudah ada lagi Pak Rizal Fadilah, pengamat politik, pengamat sosial, yang juga sering turun aksi langsung ke lapangan untuk memperjuangkan hak-hak kedaulatan rakyat. Dan ini penting sekali kita bahas di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, karena di saudara-saudara kita di Pulau Rempang ini sedang tidak mengalami hal yang menyenangkan, hal yang membahagiakan, dan mungkin ini menjadi duka nasional karena luar biasa respon dari mana-mana yang cukup menyakitkan hati. Juga ternyata para pejabat responnya juga tidak seperti yang ada kepedulian gitu terhadap situasi di sana. Hanya kita melihat juga kemarin pidato Pak Jokowi menyatakan ini urusan begini kok harus sampai ke saya katanya. Jadi kok ada terkesan diremehkan gitu Pak Rizal. Betul. Cuman sebelum kita diskusi, saya ingin menayangkan dulu ini video lama dari Pak Jokowi. Siap Bang Saiful. Terkait dengan penggusuran. Gitu.
saya masih SD, saya ingat itu. Jadi kami punya tempat tinggal, kemudian digusur tahun 70-an itu. Tidak mendapatkan ganti rugi, hanya mendapatkan tanah juga di bantaran lagi, tetapi di tempat yang lain. Dan itu sangat membekas di ingatan saya, bahwa yang namanya tergusur itu sangat sakit sekali. Sangat sakit sekali. Ingat ya, di Undang-Undang Dasar 45 kita, jelas bahwa pemerintah negara itu melindungi rakyatnya. Di situ jelas sekali tercantum. Tapi yang terjadi pemerintah malah seperti ini. Nah, kekeliruan, keliru. Sudah melanggar undang-undang kalau saya. Ya. Melanggar undang-undang. Nggak tahu itu Pak Jokowi bilang ke siapa itu? Ke dirinya sendiri mungkin. Ya, bagaimana pandangan Pak Rizal Fadila nih atas ucapan Pak Jokowi mungkin berapa 10 tahun yang lalu mungkin. Ya, itu menelan ludah sendiri gitu, karena dalam bahasa agama munafik ya. Munafik. Gitu. Jadi mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Gitu. Saya kira itu menyakitkan. Oke. Gitu. Jadi kalau tadi disebut bahwa rakyat tergusur menyakitkan, Pak Jokowi telah menyakitkan rakyat, gitu. Antara lain dalam kasus Rempang ini, gitu ya, yaitu dengan sewenang-wenang, gitu kan, semena-mena melakukan penggusuran. Jadi itu seperti yang disampaikan Pak Jokowi barusan itu, apa yang terjadi dengan penggusuran di Rempang itu sudah melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang, kalau dilakukan oleh seorang pejabat publik, apalagi oleh seorang presiden, itu kualifikasinya pengkhianatan negara. Gitu. Tapi jadi, Pak Rizal katanya kan di sana itu memang ada yang sudah punya sertifikat, tapi ada juga yang belum katanya. Kalau Bahlil bahkan sampai menyampaikan itu di ruang dewan bahwa oke lah ya katanya yang punya sertifikat kita apresiasi, tapi yang nggak punya negara jangan sampai kalah kan. Waduh, saya bilang ini kok kayak yang pertarungan antara negara dengan rakyat. Ya, baru kemarin saya ikut Zoom dengan alumni USU, ya, Universitas Sumatera Utara. Untuk komunitas Melayu, termasuk di sana ada pembicara dari Rempang sendiri, Profesor Suzairi Datuk. Beliau akademisi sekaligus juga tokoh masyarakat yang ikut berunding dengan BP Batam. Gitu. Beliau simpulkan bahwa di situ nggak ada sertifikat, gitu. Jangan termasuk BP Batamnya sendiri itu hanya SK HPL sementara, belum ada SK HPL juga. Gitu. Jadi wajar kalau masyarakat juga tidak punya sertifikat, tapi mereka adalah menguasai tanah sudah sejak lama, puluhan tahun. Mereka punya hak prioritas. Nah, ini masyarakat adat Melayu ini punya hak yang besar. Dia kuat gitu posisinya, sangat kuat sejak 1834, berarti sebelum kemerdekaan dia sudah ada di situ. Masa diusir-usir? Ini zalim, biadab ini. Gitu kan. Makanya nggak ada bedanya sama penjajah dong kalau begitu kan. Penjajah ini, jadi penjajah bangsanya sendiri.